Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian yang kemarin, bahwa kemarin kita membahas tentang uji hipotesis satu sampel. Sekarang kita lanjutkan uji hipotesis dua sampel, di mana setiap uji hipotesis dua sampel di sini jenisnya apa saja sih yang dibahas di dalam jenis uji hipotesis dua sampel. Yang pertama, di dalam uji dua sampel di sini adalah uji hipotesis satu sampel merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel, seperti uji rata-rata dan uji proporsi. Yang kedua, uji hipotesis dua sampel adalah uji untuk membandingkan parameter dan populasi. Nah, kita lihat di sini bagannya untuk uji hipotesis dua sampel. Apa sih yang kita akan uji? Yang pertama, di sini kita akan menguji uji rata-rata. Yang kedua, kita akan menguji uji proporsi. Yang ketiga, ada uji varian. Ini untuk kita mencari uji hipotesis dua sampel. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih tentang uji rata-ratanya. Di dalam uji rata-rata ini adalah populasinya bersifat independen. Ada juga populasinya bersifat dependen. Jadi yang pertama adalah populasinya bersifat bebas, sedangkan yang kedua di dalam uji rata-rata adalah populasinya bersifat tetap, terikat. Nah, di dalam uji populasi yang bersifat bebas atau independen, ini ada dua uji. Dalam kita menguji sampelnya, yang pertama, apabila sampelnya besar, kita akan menguji sampel dengan menggunakan uji Z. Apabila sampelnya kecil atau datanya kurang, biasanya dari 30, kita mengadakan uji T. Ini adalah populasi yang bersifat bebas atau independen. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kita menguji rata-rata yang bersifat independen dan sampel besar. Jadi Z ya, otomatis. Jika standar deviasi populasinya diketahui, rumusnya adalah Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar sigma 1 pangkat 2 dibagi N1 ditambah sigma kecil 2, atau di sini adalah lambang dari standar deviasi ya. Dari standar deviasi 2 pangkat 2. Ini rumusnya dari keduanya. Nah, di mana X1 atau X bar 1 dan X bar 2 adalah rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan populasi 2. Sedangkan lambang ini standar deviasi populasi 1 dan 2. Ini sigma 1
1/2 dan sigma 2/2 ini adalah lambang daripada standar deviasi populasi 1 dan 2. Dan bagaimana apabila standar deviasi populasinya tidak diketahui? Yang atas itu adalah populasinya diketahui. Bagaimana kalau tidak diketahui? Ya, rumusnya sebenarnya sama kalau kita lihat ya, rumusnya. Baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Ini rumusnya hampir sama, hanya keterangannya saja yang membedakan. Baik yang populasinya diketahui atau yang tidak diketahui, ya rumusnya hampir sama, hanya simbolnya saja. Yang atas itu adalah varian ya, sigma kecil. Sebenarnya itu lambang daripada varian. Kali yang bawah S ini adalah lambang dari standar deviasi. Sebagaimana kita ketahui, untuk varian itu adalah akar dari standar deviasi kan. Sedangkan standar atau varian itu adalah akar dari standar deviasi, sedangkan standar deviasi adalah varian daripada akar daripada varian. Ini simbolnya. Kita lanjutkan. Setelah rumus-rumus kita ketahui, kita lanjutkan contohnya dulu kita. Kita ambil contoh. Di sini ada lembaga riset pemasaran ingin mengetahui waktu tunggu para nasabah Bank Syariah Mandiri. Masih dulu ya, Bank Syariah Mandiri sekarang menjadi Bank BSI ya, yang jadi Bank BSI melakukan transaksi sebanyak 75 dan 70 nasabah Bank Mandiri dan Bank BNI Syariah. Nah, secara acak hasilnya menunjukkan rata-rata tunggu di Bank Syariah Mandiri 5 dengan standar deviasinya 0,45 menit, sedangkan di Bank BNI Syariah 5,30 menit dengan standar deviasinya 1 menit. Dengan derajat keyakinan atau tingkat signifikannya 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa waktu tunggu di BNI Syariah lebih lama dibandingkan di Bank Syariah Mandiri? Kita lihat, pertama langkah yang pertama adalah kita rumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis yang kita ajukan atau yang kita rumuskan di sini adalah ada H0 dan H alternatif. H0 di sini kita rumuskan menjadi mu1 kurang dari mu2. Sedangkan H alternatif mu1 lebih besar dari mu2. Ini rumus atau langkah yang pertama kita merumuskan hipotesis. Yang kedua, langkah yang kedua adalah kita memilih tingkat signifikansinya atau tingkat keyakinannya. Di mana tingkat keyakinan di sini kita ambil alfa sama dengan 1%. Jadi alfanya adalah 1%. Yang ketiga, kita mengambil uji distribusi Z. Karena apa? Kita mengambil uji distribusi Z karena sampelnya lebih dari 30. Artinya sampelnya besar. Karena sampelnya itu 75 dan 70, di atas 30. Artinya sampelnya adalah sampel besar. Yang keempat, kita membuat keputusan. Apa?
keputusan kita lihat. Ini nilai kritisnya pada tingkat alfanya 1%, yaitu 2,33. Itu nilai kritisnya. Karena nilai kritisnya 2,33, sekarang kita hitung Z kritisnya. Z kritisnya di sini berdasarkan rumus yang tadi kita sama-sama ketahui, ini adalah X bar 1 min X bar 2 dibagi akar standar deviasi 1 pangkat 2 per N1 ditambah standar deviasi 2 pangkat 2 dibagi N2 sama dengan, kita ketahui X bar 1-nya adalah 5,30 dikurang 5 dibagi akar. Nah, kita ketahui akar di sini adalah 0,45 kurung tutup kuadrat dibagi 70 ditambah 0,30 kurung tutup kuadrat dibagi 75 menjadi sama dengan 0,30 dibagi 1,1303 menjadi 2,30. Kalau kita bandingkan, ini adalah hasil daripada Z hitung. Z hitung hasilnya 2,30, sedangkan Z kritisnya adalah 2,33. Dengan demikian, Z hitung lebih kecil daripada Z kritis. Artinya apa? Kalau Z hitung lebih kecil daripada Z kritis, itu artinya nilai Z hitung 2,30 lebih kecil dari Z kritis 2,33, sehingga kita gagal menolak hipotesis 0. Artinya kita terima hipotesis 0 karena kita gagal. Jadi kesimpulannya di sini adalah bahwa sampel belum cukup memberi bukti bahwa waktu tunggu melakukan transaksi di BNI Syariah lebih dibandingkan Bank Mandiri. Karena di sini kita dalam perhitungannya Z hitung lebih kecil dibanding dengan Z kritis atau Z tabel. Ini mengenai perhitungannya. Kita lanjutkan dengan interval estimasi rata-rata dua populasi independen dan sampel besar. Interval estimasi perbedaan rata-rata dua populasi dengan derajat keyakinannya 1 min alfa sebagai berikut. Ini rumusnya. X1 atau X bar 1 dikurang X bar 2 lebih besar atau sama dengan Z A min 2 dikali akar standar deviasi 1 pangkat 2 per N1 ditambah standar deviasi 2 pangkat 2 dibagi N2, di mana penjelasannya di sini X bar 1, X bar 2 di sini adalah merupakan rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2. Sedangkan S1 pangkat 2 artinya adalah standar deviasi, S2 pangkat 2 ini adalah standar deviasi dari sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2. Sedangkan Z alpha pangkat 2 di sini adalah nilai distribusi Z. N1, N2 adalah jumlah sampel 1 dan 2. Ini dah rumus daripada
interval estimasi rata-rata. Dan kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan dengan contohnya. Ini dengan derajat keyakinan 95%. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata waktu tunggu melakukan transaksi di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Dari data yang di atas tadi, kita ketahui bahwa 5,30 dikurang 5 plus minus 1,96 dikali akar kurung buka 1 kurung tutup kuadrat dibagi 70 plus 0,45 kurung tutup kuadrat dibagi 75 menjadi 530 min 5 plus minus kurung tutup 1,96 dikali kurung buka 0,26 kurung tutup menjadi 5,30 dikurang 5 plus minus 0,51 sama dengan 0,81 dikurang 0,21. Ini hasilnya dari uji tingkat keyakinan 99%. Sekarang uji rata-rata dua populasi independen dan sampelnya kecil. Bila kita mempunyai sampel kecil, artinya N-nya kurang dari 30, uji hipotesis statistikanya yang kita gunakan adalah uji T. Ya, pengertian dari uji T adalah sampel kecil yang datanya kurang dari 30. Uji hipotesis dua sampel dengan uji distribusi T harus memenuhi syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Pertama, populasi harus mengikuti distribusi normal. Yang kedua, dua sampel dari dua populasi yang independen. Yang ketiga, standar deviasi dua populasi adalah sama. Standar deviasi gabungan dua sampel, contohnya disimbolkan dengan SP pangkat 2 sama dengan kurung buka N1 dikurang N dikurang 1 kurung tutup dikali S1 pangkat 2 plus kurung buka N2 min 1 kurung tutup S2 pangkat 2 dibagi N1 plus N2 dibagi 2. Ini adalah rumus daripada standar deviasi gabungan dua sampel. Untuk uji statistika T perbedaan dua sampel, rumusnya ya sebenarnya hampir sama ya, hanya simbolnya saja yang beda, di mana T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar S P pangkat 2 dikali akar 1 dibagi N1 plus 1 dibagi N2. Ini adalah rumus uji statistika T perbedaan dua sampel. Contoh sekarang, kita coba contoh. Seorang dosen pengampu mata kuliah statistika mencatat bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih besar daripada nilai statistika mahasiswa. Untuk membuktikan hal ini, diambil nilai ujian akhir
9 mahasiswi dan 10 mahasiswa dengan secara acak ya, secara random. Hasilnya sebagai berikut. Mahasiswi dari 9 terdiri dari nilainya 88, 88, 81, 90, 68, 78, 81, 76 dan 60. Sedangkan untuk mahasiswa dari 10 yang diuji ini terdapat nilai 73, 68, 96, 66, 83, 76, 79, 80, 77, 72. Dari hasil tersebut ini dengan asumsi kedua populasi mengikuti distribusi normal dan mempunyai standar deviasi populasi yang sama, apakah bisa disimpulkan bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi dari mahasiswa dengan tingkat alfanya 1%. Nah, dari data tersebut kita akan uji, dan terlebih dahulu kita merumuskan hipotesisnya. Hipotesis yang kita rumuskan di sini adalah H0-nya adalah mu1 kurang dari atau sama dengan mu2, sedangkan H alternatif adalah mu1 lebih besar daripada mu2. Dengan memilih tingkat signifikansinya alfanya 1%. Yang ketiga, kita menggunakan rumus uji statistika T. Karena apa? Karena sampelnya kecil, artinya sampelnya kurang dari 30. Yang keempat, kita membuat keputusan. Dengan keputusan yang akan kita ambil di sini adalah nilai T kritis alfa sama dengan 1% dengan uji satu sisi dengan degree of freedom DF-nya sebesar 9 ditambah 10 dikurang 2 sama dengan 17 menjadi 2,567. Jadi nilai kritisnya adalah 2,567 dengan derajat bebasnya 9 ditambah 10 dikurang 2. Nah, kita lihat dengan hasilnya. X bar 1 sama dengan sigma X1 per N, di mana sigma X1 per N sama dengan 702 dibagi 9 menjadi 78. Ini rata-ratanya ya. Jadi rata-ratanya X1 dalam hal ini adalah mahasiswi ya. Nilainya rata-rata 78. Sedangkan untuk standar deviasinya mahasiswi ini dengan rumusnya adalah akar sigma kurung muka X1 dikurang X1 akar atau maaf X1 dikurang X bar 1 kurung tutup pangkat 2 dibagi N1 sama dengan akar 698 dibagi 8, maaf 694 dibagi 8 menjadi 9,3184. Ini adalah mahasiswi ya, baik rata-ratanya maupun standar deviasinya. Sedangkan untuk mahasiswa dalam hal ini adalah rata-ratanya adalah yang disimpulkan dengan X bar 2 sama dengan sigma X2 dibagi N sama dengan
770 dibagi 10 menjadi 77. Dan standar deviasinya mahasiswa adalah akar sigma kurung tutup X2 min X bar 2 kurung tutup kuadrat dibagi N min 1 menjadi akar 654 dibagi 9 menjadi 8,5245. Dengan demikian, bahwa diketahui dari data tersebut bahwa benar nilai mahasiswi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mahasiswa. Dan kita ketahui di sini bagaimana ini SP pangkat 2 8 dikali kurung tutup 9,91 9,3140 kurung tutup 2 ditambah 9 dikali 8,5245 kurung tutup pangkat 2 dibagi 9 plus 10 dikurang 2 sama dengan 79,2941. Jadi T-nya di sini adalah T-nya X1 dikurang X bar 2 dibagi akar SP pangkat 2 dikali 1 per N1 ditambah 2 per N2 sama dengan 78 dikurang 77 dibagi akar 79,2941 dikali 1 dibagi 9 ditambah 1 dibagi 10 menjadi 0,244. Dari hasil uji T hitung sebesar 0,2444, sedangkan nilai kritisnya di sini adalah 2,567. Artinya apa? Bahwa T hitung lebih kecil dibanding dengan T kritis, karena T hitung di sini sebesar 0,2444 lebih kecil dibandingkan dengan T kritis sebesar 2,567. Artinya apa? Karena nilai T hitung sebesar 0,244 lebih kecil dari nilai T kritis 2,567, sehingga gagal menolak hipotesis nol. Hal ini bisa disimpulkan sampel tidak cukup memberi bukti bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi dari ujian nilai mahasiswa. Ini hasilnya. Dan kita lihat di sini, kita akan coba melalui Excel ya. Kita akan coba dengan uji rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil dengan Excel. Mahasiswanya berapa? Ini terlihat. Minnya berapa, variannya berapa, observasinya ada berapa. Untuk mahasiswa ada 9, mahasiswa ada 10. Menjadi hipotesisnya di dalam min difference-nya, derajat bebasnya DF-nya ada 17, T statistiknya 0,24 atau T hitungnya, dan P sama dengan kurung buka T lebih kecil dari T sama dengan di dalam one tile ini adalah 0,404981343, sedangkan T kritisnya adalah di dalam satu sampel adalah sebesar 1,739606716,
Sedangkan dan tutailnya ada 0,809836685 dan T kritis dalam dua sampel adalah 2,10981559. Di sini terlihat bahwa di dalam kita menguji menggunakan Excel. Ya, kita lanjutkan. Interval estimasi rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil. Jadi kalau kita sekali lagi, kalau kita menggunakan sampel kecil berarti kita menguji T. Di sini rumusnya X bar 1 dikurang X bar 2 plus minus 1 alfa dibagi 2 dikali akar SP pangkat 2 dikali 1 dibagi N1 plus 1 dibagi N2. Ini adalah rumus daripada interval estimasi rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil. Contoh kita lihat, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata nilai ujian statistik antara mahasiswi dan mahasiswa dengan derajat keyakinannya 99%. Nilai kritis dengan derajat keyakinan 99% dengan DF-nya atau derajat bebasnya 17 sama dengan 9 ditambah 10 dikurang 2 adalah nilai kritisnya 2,898. Jadi hasilnya adalah 78 dikurang 77 plus minus 2,898 dikali akar 79,2941 dikali 1/9 ditambah 1/10 sama dengan 78 dikurang 77 plus minus 2,898 dikali 4 kurung tutup 4,0914 kurung tutup sama dengan 5,0914 dikurang 3,0914. Ini hasilnya. Dan kita ketahui di sini nilai kritisnya 2,898. Sedangkan nilai hitungnya adalah 5,0914 dikurang 3,0914. Ini menjadikan 2 ya. Jadi otomatis nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel atau T kritis. Ya, simpulnya sama kayak tadi. Sekarang kita lanjutkan dengan uji rata-rata dua populasi pada populasi yang bersifat dependen. Rumusnya T sama dengan ini dx bar dibagi SD dibagi akar N, di mana dx bar di sini adalah rata-rata perbedaan antara dua sampel, sedangkan SD adalah standar deviasi dari perbedaan dua sampel, di mana D-nya di sini adalah perbedaan. Kita coba latihan dalam arti adalah perusahaan di bidang elektronik ingin meningkatkan penghasilan para salesnya dengan melakukan training pada para sales tersebut. Sampel 10 pekerja diambil secara random dengan tingkat alfanya atau tingkat keyakinannya
apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penghasilan sales sesudah training lebih tinggi? Kita ketahui di dalam tabel ini, sebelum training dan sesudah training dalam jutaan ya penghasilannya, di mana dari ke-10 pekerja tersebut adalah Joni misalnya, sebelumnya 3,80, sesudahnya 4,10. Ella misalnya 3,95, sesudah 4,10. Romi 4,05, sesudahnya 4,80. Randy sebelumnya 3,75 dan sesudahnya 3,80 dan seterusnya. Dari data tersebut dirumuskan hipotesisnya, di mana hipotesisnya Hanol mu D lebih kecil atau sama dengan 0, sedangkan H alternatifnya adalah mu D lebih besar dari 0. Kita ambil tingkat signifikansinya 5%. Dan untuk ujinya kita ambil uji T karena sampelnya kecil. Dan kita membuat keputusan. Keputusan yang kita lihat di sini adalah nilai T kritis alfanya 5%, uji satu sisi dengan derajat bebas sebesar 10 min 1 sama dengan 9 sebesar 1,833. Artinya di sini adalah nilai T kritisnya 1,833. Dengan nilai kritis 1,833 kita buat tabel dari Joni sampai dengan Jais. Kita lihat penghasilan setelah training, penghasilan sebelum training, perbedaannya kita lihat. Otomatis perbedaannya penghasilan setelah training dikurang penghasilan sebelum training. Dari Joni sampai dengan Jais kita jumlahkan sehingga jumlahnya adalah perbedaannya sigma D-nya adalah 3,77. Setelah D-nya ini kita buat lagi tabelnya satu lagi, kurung tutup kurung buka D min D bar kurung tutup kuadrat, dan D-nya semuanya kita lihat D-nya otomatis berapa? D-nya 0,42 dikurang rata-ratanya dulu, kita cari rata-ratanya dari sebelum dan sesudahnya. Ini kita lihat. Dan kita lihat di sini D barnya adalah sigma D per N. Ini rata-ratanya ya. Untuk D ini sebesar 0,377. Sedangkan standar deviasinya adalah akar sigma kurung buka D min D bar kurung tutup pangkat 2 adalah dibagi N min 1 menjadi akar 0,92681 dibagi 9 menjadi 0,320903. Dan nilai T hitungnya adalah T sama dengan D bar dibagi standar deviasi dibagi dibagi akar N menjadi 0,377 dibagi 0,320903 dibagi akar dari 10 menjadi 3,715. Karena T hitung bernilai 3,715 lebih besar daripada T kritis 1,833,
Maka kesimpulannya di sini adalah nilai T hitung 3,3715 lebih besar dari nilai T kritis sebesar 1,33 hingga kita menolak hipotesis 0. Jadi kesimpulannya menolak hipotesis 0, menerima hipotesis alternatif. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa rata-rata penghasilan sesudah training lebih tinggi dibandingkan sebelum training. Ini hasilnya. Ya, diperhatikan dulu yang tadi, baru kita lanjutkan yang ini. Ini dihitung menggunakan Excel sebelum dan sesudahnya. Ini jelas perbandingannya dengan menggunakan t-test dengan 2 sampel yang rata-ratanya jelas setelah 4,307 sebelum 3,93, variannya 0,158,846, sedangkan sebelumnya adalah 0,02. Dan di dalam korelasi Pearson di sini adalah R-nya 0,667879 dengan derajat bebasnya 9, dengan tes statistiknya adalah 3,715072, sedangkan untuk yang di one tile nilai kritisnya 1,833313 dan two tile 2,262157. Jadi jelas. Ini mengenai uji rata-rata dua populasi dependen untuk sampel kecil. Kita menggunakan alat Excel. Nanti selain Excel, kita juga dapat menggunakan SPSS. Kita lanjut di interval estimasi sampel dependen. Interval keyakinan untuk perbedaan rata-rata sampel independen, rumusnya adalah D bar plus minus T alfa dibagi 2 dikali SD dibagi akar N, di mana D bar adalah rata-rata perbedaan, SD adalah standar deviasi, N adalah jumlah sampel. Kita latihan sebentar. Lanjutkan. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata gaji karyawan bagian sales sebelum dan sesudah training dengan derajat keyakinannya 99%. Nilai kritis T kritis dengan derajat keyakinan 99% dengan DF-nya sebesar 10 min 1 sama dengan 9 adalah 3,250. Kita lihat di sini 0,462 plus minus kurung buka 3,250 dikali kurung tutup kurung buka 0,3225 dibagi akar 10 sama dengan 0,462 plus minus dikali 3,250 dikali 0,3315 sama dengan 0,7935 dan 0,1309. Dari hasil ini otomatis karena T kritisnya sebesar 3,25 dan nilai T hitung sebesar 7,715
0,7935, maka disimpulkan bahwa training telah meningkatkan gaji karyawan dengan perbedaan antara 0,7935 juta sampai dengan 0,1309 juta rupiah, atau sebesar dari 793.000 sampai dengan 130.600 rupiah. Kalau kita lihat dalam hasilnya di sini, peningkatannya, selisihnya ya. Sehingga kita lanjutkan di dalam uji proporsi dua populasi. Rumusnya Z P1 kurang P2 dibagi akar PC dikali akar 1 min PC dibagi N1 plus PC 1 min PC dibagi N2. P1 dan P2 adalah proporsi sampel dengan dan 2. Dan PC di sini adalah proporsi gabungan, N1, N2 adalah sampel 1 dan 2. Kita lanjutkan dulu langsung ke, nah, contohnya perusahaan asuransi syariah Takaful sedang meneliti masalah penyebab kecelakaan mobil para pemegang polis berkendaraan jenis kelamin. Dari 1.800 sampel pengemudi pria dan wanita, masing-masing menunjukkan selama 5 tahun telah terjadi kecelakaan sebanyak 350 pria dan 200 wanita. Pada tingkat alfanya 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari proporsi kecelakaan dari pengemudi wanita? Dengan rumusan hipotesis H0 sama dengan P1 kurang dari atau sama dengan P2, dan H alternatifnya adalah P1 lebih besar dari P2, kita milih tingkat signifikansinya 5%, maka kita akan menguji Z. Mengapa Z? Karena sampelnya besar, yaitu 1.800 sampel. Maka ujinya adalah uji statistika Z dengan kita membuat keputusan. Nilai Z kritis dengan alfanya 5%, uji satu sisi sebesar 1,65. Ya, dengan uji 1,65 kita lihat P1 sama dengan 0,35 dan P2 0,25. Menjadi PC-nya di proporsi gabungan ya, X1 plus X2 dibagi N1 plus N2 menjadi 350 ditambah 200, 550 dibagi N1 N ditambah N2 1.800. Di sini adalah 1.000 ditambah 800 menjadi 0,3056. Dengan Z hitungnya 0,35 dikurang 0,25 dibagi akar 0,03056 dikali 1 min 0,3056 kurung tutup dibagi 1.000 ditambah 0,3056 dikali 1 min 0,3056 dibagi 800 menjadi 2,05. Dengan hasil Z hitungnya 0,05 dibandingkan dengan Z kritis
0,165 menjadi nilai Z hitung lebih besar dibanding dengan nilai Z kritis. Nilai Z hitung sebesar 2,05 lebih besar dibanding dengan Z kritis 1,65, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kalau kita menolak hipotesis 0, berarti kita menerima hipotesis alternatif, sehingga kesimpulannya bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa proporsi kecelakaan dari pengemudi pria lebih besar dibandingkan dengan pengemudi wanita, karena 2,05 lebih besar dibanding dengan nilai J kritisnya 1,65. Itu hasilnya. Dan untuk informasi uji proporsi dua sampel, di sini rumusnya Anda lihat baca, rumus daripada interval estimasi uji proporsi dua sampel. Dengan ujinya semuanya hampir mirip ya. Ujinya nanti Anda tinggal baca, baik nanti saya berikan di GCR maupun Anda lihat di YouTube, itu hasilnya karena hampir mirip. Maka kita selesaikan dulu sampai di sini di pertemuan kita, pertemuan yang ke-11 tentang kita menguji hipotesis dua sampel. Jadi berturut-turut kita menguji hipotesis ya. Minggu yang lalu kita menguji hipotesis satu sampel, sekarang kita menyelesaikan uji hipotesis dua sampel. Semoga pertemuan ini di dalam YouTube berjalan dengan baik dan lancar, dan Anda memahami dari pertemuan ini. Saya akhiri, sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.